Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Syahnami dengan NIM 2020008184. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai marketing miopia. Menurut artikel marketing miopia by Theodore Levitt. Artikel ini ditulis pada tahun 1960. Artikel tersebut merevolusi proses pemikiran para manajer bisnis yang secara sempit berfokus pada produk yang mereka jual. Mereka picik atau rabun sebagaimana Levitt menyebutnya. Penting untuk mendefinisikan sebuah industri dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Bisnis apa yang kita geluti? Untuk memastikan pertumbuhan, perusahaan harus mendefinisikan bisnis mereka dengan benar, berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bisnis sebenarnya adalah lembaga atau entitas yang memuaskan pelanggan. Tujuan yang menentukan. Perusahaan mengalami kemunduran karena mereka tidak mendefinisikan industri mereka dengan benar. Contoh beberapa perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil yang berorientasi pada produk dan tidak berorientasi pada pelanggan adalah kereta api, perpindahan barang versus transportasi, Hollywood, film versus hiburan, petroleum, bisnis minyak versus energi. Selanjutnya ada bayangan keusangan. Bayangan keusangan itu merupakan ancaman terhadap produk dalam industri dan tetap tidak siap untuk perbaikan melumpuhkan keberadaan perusahaan. Contoh yang pertama ada dry cleaning, di mana kan ada serat sintetis dan bahan kimia sudah muncul. Jadi kita tuh tidak perlu lagi dengan dry cleaning. Selanjutnya ada utilitas listrik. Ada energi surya dan sel bahan bakar dan sumber daya lainnya merupakan ancaman bagi utilitas listrik. Yang terakhir ada toko kelontong, di mana sekarang itu kan sudah ada supermarket. Karena kan supermarket itu melakukan pekerjaan lebih baik dalam memahami kebutuhan pelanggan daripada toko kelontong. Jadi sebagai contoh di sini bahwa supermarket itu merupakan ancaman bagi toko kelontong biasa. Siklus menipu diri sendiri. Siklus menipu diri sendiri itu terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri yang tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Ada 4 kondisi yang menjamin siklus menipu diri. Yang pertama, keyakinan bahwa pertumbuhan dijamin oleh populasi yang berkembang dan lebih makmur. Yang kedua, ada keyakinan bahwa tidak ada pengganti kompetitif untuk produk utama industri. Yang ketiga, terlalu percaya pada produk massal dan keuntungan dari penurunan biaya per unit yang cepat saat output meningkat. Yang keempat, preokupasi dengan produk yang cocok untuk eksperimen ilmiah yang dikontrol dengan cermat, peningkatan dan pengurangan biaya produksi. Selanjutnya ada mitos penduduk menjamin keuntungan berdasarkan pertambahan penduduk. Meningkatkan pembeli itu pertumbuhan pasar berdasarkan asumsi. Membatasi imajinasi, tidak ada masalah, tidak ada pemikiran. Tekanan produksi mendorong produksi massal untuk menghasilkan keuntungan yang spektakuler, yaitu pemasaran diabaikan, tertinggal di Detroit, gagal mengungkapkan keinginan pelanggan, berorientasi produk, mengarungi, jenius produksi, jenius pemasaran, propenisme produk, penghancuran yang kreatif, bahaya R&D insinyur kelas atas, dan manajemen ilmuwan. Jadi
Jadi bahayanya itu karena biasanya mendukung penelitian dan pengembangan produk pemasaran itu diperlukan sebagai aktivitas residual. Jadi bias terhadap variabel yang dapat dikontrol konsumen itu yang pertama, tak terduga, bervariasi, berubah-ubah, bodoh, rabun jauh, keras kepala, mengganggu. Langkah perawatan anak, tidak ada yang tertarik pada kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan tentang pelanggan dan pasar tidak ditanyakan. Lebih banyak kegembiraan dalam lebih banyak produk daripada pelanggan. Artikel yang dirinci untuk produksi, tidak ada untuk pemasaran. Awal dan akhir itu adalah sudut pandang proses yang memuaskan pelanggan sangat penting. Melanggar aturan metode ilmiah, tentukan masalahnya, mengembangkan hipotesis untuk memecahkan masalah. Kepuasan pelanggan tidak dianggap sebagai masalah. Jualan dan pemasaran itu berbeda. Rasa keagungan yang mendalam. Rasa keagungan yang mendalam pemimpin perlu memiliki visi yang dapat menghasilkan pengikut yang bersemangat. Pengikut adalah pelanggan. Manajemen tidak boleh menghasilkan produk, tetapi memberikan kepuasan nilai yang menciptakan pelanggan. Perusahaan harus memikirkan membeli pelanggan. Pemimpin itu harus tahu kemana mereka akan pergi. Jika seorang pemimpin menempuh jalan apapun, mereka mungkin juga tinggal di rumah. Mungkin maksudnya di sini pemimpin menempuh jalan apapun, pengikut atau pelanggan itu akan mengikuti gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.